Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat sore menjelang maghrib. Mohon kita akan masuk ke materi tentang asesmen. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan, Pak Japar baru masuk. Oke, siap. Terima kasih Pak Eri, Bu Meti, Bu Wita, Pak Japar sudah bergabung di simulasi pelatihan in-house training ini. Pertama saya akan menjelaskan tentang asesmen. Pengertian asesmen. Asesmen atau disebut juga penilaian adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Kemudian prinsip asesmen. Ada 5 prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang keduanya, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Yang ketiganya, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dan terakhir, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik, orang tua, dan berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Berikutnya adalah pengetahuan awal asesmen diagnostik. Setelah kita memahami tentang prinsip asesmen, kita akan belajar tentang asesmen diagnostik. Nah, sebelum membaca materi di atas, coba nih saya mau tanya nih ke peserta yang ada, apa sih tujuan asesmen diagnostik? Atau ada berapa macam asesmen diagnostik? Ada yang bisa jawab? Boleh jawab, Bu. Oh, mangga Bu Meti. Asesmen diagnostik terdiri dari 2 macam, yaitu kognitif dan non-kognitif. Oke, betul sekali Bu Meti jawabannya. Nah, kalau tujuan asesmen diagnostik itu sendiri apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Dari kognitif dan non-kognitif. Oke, saya paparkan ya Bapak Ibu. Berikut adalah tujuan asesmen diagnostik. Nah, yang non-kognitifnya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Untuk tujuan asesmen diagnostik kognitifnya adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan yang terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, berikut penjelasan mengenai asesmen non-kognitif tadi. Nah, ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif lebih mengutamakan pada kesejahteraan psikologis dan sosial emosi peserta didik. Nah, tadi kita udah tahu tujuannya untuk menggali apa, gaya belajar, karakter, minat, kemudian aktivitas selama di rumah, kondisi keluarga, dan bagaimana emosi jiwa dari peserta didik. Berikutnya. Oke, berikutnya adalah bagaimana cara melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Maka harus melalui tahap-tahap yang harus dilaksanakan. Pertama adalah persiapan, kemudian keduanya pelaksanaan, dan ketiganya adalah tindak lanjut. Dari persiapan itu, maka apa yang harus dipersiapkan? 1, menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Biasanya kita akan nanya, bagaimana keadaan kamu sekarang? Nah, kita misalkan dengan menyajikan emot atau gambar perasaan, dia bisa milih
apakah senang, sedih, atau sedang marah kondisinya. Kemudian tentu harus menyiapkan pertanyaan panduan. Ketiga, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Nah, untuk pelaksanaannya, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar serta menjelaskan aktivitasnya. Nah, nanti tindak lanjutnya adalah satu, mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak mereka berdiskusi secara empat mata. Kemudian menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila misalkan diketahui nanti ada istilahnya diagnostis apa nanti pada emosi anak. Kemudian yang terakhir adalah mengulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Berikutnya adalah asesmen diagnostik non kognitif. Asesmen diagnostik kognitif tujuannya tadi mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Misalkan kalau kita kan sejarah ya, berarti kita harus tahu kemampuan diagnosis anak dalam pelajaran sejarah, mampu tidak dia untuk kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran. Kemudian ada asesmen diagnostik kognitif ini dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik dan waktu lainnya. Biasanya kita nanti akan ketemu dengan istilah asesmen formatif. Dan nanti untuk di akhir itu ada asesmen sumatif. Oke, yang terakhir adalah asesmen diagnosis kognitif ini juga sama. Cara melakukannya tentunya harus melalui tahapan-tahapan. Satu, persiapan, dua, pelaksanaan, dan ketiganya ada diagnosis dan tindak lanjut. Begitu Bapak Ibu tentang asesmen atau penilaian diagnostik kognitif dan non-kognitif. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelumnya Bapak Ibu mengenai asesmen? Mangga. Ada yang mau ditanyakan? Gimana Pak Jafar, Pak Eri? Bu Wita, Bu Weti, sudah paham dengan asesmen? Pak Eri suaranya nggak kedengeran. Pak Eri bertanya. Nggak kedengeran, Pak? Suaranya tidak terdengar, Pak Eri. Dari HP sih ya? Nggak kedengeran. Oke. Oke, kalau tidak ada, boleh nggak saya misalkan mengajukan pertanyaan? Untuk asesmen, coba gambaran asesmen formatif sama sumatif kayak gimana sih Bapak Ibu? Pelaksanaannya deh. Mana ya? Oh ini. Asesmen diagnosis bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Bisa mencoba untuk menjawab, Bu. Mangga Bu Meti, silahkan. Kalau untuk asesmen formatif, biasanya dilakukan mungkin pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk asesmen sumatif itu diselenggarakan atau dilakukan setiap akhir semester mungkin itu ya Bu. Oke, betul jawabannya Bu Meti. Seperti mungkin kalau misalkan formatif bisa kita di pas akhir pembelajaran, seperti salah satunya mungkin ulangan harian atau ketika proses penilaian. Kalau sumatif ya mungkin ketika penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai asesmen diagnosis kognitif dan asesmen diagnosis non kognitif. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita dapat mengambil ilmu dari asesmen ini dan semoga bisa diterapkan di sekolah kita ketika kita melakukan asesmen dengan peserta didik kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.